Shalom, saudara, pernah lihat orang yang suka cari aman? Orang yang suka cari aman cenderung tidak mau ambil resiko dan lebih memilih diam daripada menyatakan kebenaran. Kita melihat itu dari cerita Injil Markus 15 ayat 1-15 bacaan kita. Pagi-pagi benar, demikian Injil Markus menerangkan waktu yang jelas peristiwa itu terjadi. Pagi adalah sebuah awal hari baru. Sangat disayangkan, awal hari baru dari Sanhedrin dimulai dengan sebuah catatan konspirasi yang kelam. Itu terjadi akibat dorongan iri dan benci kepada Yesus. Mereka menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah seorang pejabat Romawi yang memerintah wilayah Yudea pada zaman Yesus. Ia dikenal sebagai gubernur atau wali negeri Romawi yang memiliki kuasa untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman. Penyerahan kepada Pilatus menunjukkan cara mereka untuk melegalkan hukuman mati bagi Yesus Kristus, sehingga tuduhan keagamaan diubah menjadi tuduhan politik. Pilatus bertutur dengan pertanyaan, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Pertanyaan ini dianggap sebagai sebuah kesalahan Yesus. Mereka menganggap bahwa posisi Mesias bisa jadi pesaing pemimpin Romawi, sehingga layaklah Yesus untuk dihukum atas sebuah pengakuan ini. Walaupun kali ini juga Yesus memilih untuk tidak banyak bicara dan diam atas berbagai tuduhan. Potensi bebas sebenarnya ada untuk Yesus. Ketika tradisi mengatur pada hari raya ada tahanan yang harus dibebaskan. Antara Yesus dan Barabas, seorang penjahat kelas kakap. Namun atas provokasi para pemimpin agama, emosi massa digerakkan dan Yesus tak dipilih. Padahal suara massa yang berteriak kala itu bisa jadi hanya karena ikut arus atau juga tidak kritis menerima informasi, mudah terprovokasi sehingga mengeluarkan suara yang salah. Lihatlah Pilatus, menghadapi suara mayoritas, ia tidak dapat berbuat banyak. Ia memilih untuk memuaskan hati orang banyak. Dalam konteks ini diamnya Pilatus adalah sebuah kesalahan. Ia tahu apa yang benar, justru ia mengamankan apa yang salah. Demi amannya posisi dan popularitas, ambisi dan kebencian menang mengalahkan keadilan dan kebenaran. Hasilnya, Mesias diserahkan untuk disalibkan. Saudara, lalu apa pesan firman ini untuk kita? Yang pertama, hindarilah hati yang diisi dengan iri dan kebencian. Sebab itu bisa mengantar kita melakukan kejahatan terhadap orang yang benar sekalipun. Yang kedua, jangan ikut arus. Apa yang ramai belum tentu benar. Berani beda itu tidaklah mudah, tapi itu yang benar. Kebenaran mungkin bisa kalah suara, tapi tidak pernah kehilangan nilai. Lebih baik berdiri sendiri di pihak yang benar daripada bersama banyak orang di pihak yang salah. Yang ketiga, kalimat ini ingatkan kita, beranilah karena benar dan takutlah karena salah. Seperti itu juga firman mengingatkan, katakanlah ya jika ya dan tidak jika tidak. Jangan mengorbankan prinsip demi aman diri sendiri, sebab kompromi kecil bisa menghasilkan kesalahan besar. Saudaraku, bukankah kitalah Barabas, pendosa dan pemberontak yang ditukar posisinya oleh Yesus? Dia memilih menderita supaya kita dibebaskan dari dosa. Dia memilih mati supaya kita hidup. Kiranya kita belajar menjadi seperti Yesus, tetap benar walau sendirian, tetap tenang walau ditekan, tetap setia walau harus menderita. Amin.